Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafrizan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang surat Al-Ma'un dan teologi surat Al-Ma'un, yaitu tentang penjelasan tentang bagaimana surat ini dan penjelasan argumen yang mendalam tentang surat ini dan teologi Al-Ma'un dijalankan sebagai landasan implementasi dalam kehidupan negara dan berbangsa di masyarakat atau di sesama muslim di seluruh dunia. Baik, saya disini akan menjelaskan tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ketujuh dalam Al-Quran. Itu terdiri dari 7 ayat-ayat pendek yang namanya Al-Ma'un, yang berasal dari kata ma'un, yang berarti bantuan kecil atau barang-barang kecil yang diperlukan dalam sehari-hari. Ayat ini merujuk pada ayat yang terakhir yang mengancam orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Surat ini diturunkan di Mekah pada periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai salah satu surat Makkiyah. Saya akan memberikan tahu dan isi tema utamanya. Ayat 1 dan 3 adalah mengkritik orang yang mendustakan hari-hari pembalasan, yaitu hari kiamat, dan mengabaikan anak yatim serta fakir miskin. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Ayat 4 dan 5 yaitu menyoroti orang-orang munafik yang sholatnya hanya untuk pameran atau ria, tidak ikhlas dan tidak lupa membantu orang miskin. Ini sangat menunjukkan bahwa ibadah tanpa amal adalah sosial adalah sia-sia. Ayat 6 dan 7 adalah menggambarkan mereka sebagai orang yang menghalang jalan Allah, tidak mau memberikan bantuan kecil seperti makanan, pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan dan akhirnya akan masuk neraka. Surat ini menekankan pentingnya keikhlasan di dalam ibadah dan tanggung jawab sosial, khususnya membantu golongan lemah. Tafsiran ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan, Al-Ma'un melambangkan bantuan minimal yang wajib diberikan seperti memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan pakaian sebagai bentuk iman yang nyata. Implementasi teknologi Al-Ma'un dalam Muhammadiyah dan organisasi Islam modern terbesar di Indonesia, yaitu yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912, yaitu mengadopsi teologi Al-Ma'un sebagai dasar untuk gerakan sosial dan amal usaha. Teologi ini diimplementasikan sebagai ajakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menganjurkan kebaikan dan kebaikan mencegah kemungkaran itu melalui bantuan nyata kepada fakir miskin, anak yatim dan masyarakat lemah. Bukan hanya ibadah. Ini sejalan dengan prinsip Muhammadiyah yang menekankan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dengan fokus pada moderasi dan kesejahteraan sosial. Terus bukti implementasi yang saya akan berikan yang sangat konkret, yaitu amal usaha dan pendidikan. Muhammadiyah memiliki ribuan amal usaha seperti rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan yang langsung memberikan fakir miskin dan anak yatim. Contohnya, kita tidak melihat jauh. Rumah sakit di Pekanbaru Muhammadiyah dan seluruh Indonesia memberikan layanan kesehatan gratis dan murah kepada masyarakat miskin. Ini bukan data-data main-main. Ini adalah data dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum atau MPKU. Muhammadiyah menunjukkan bahwa pada 2023 amal usaha kesehatan Muhammadiyah melayani jutaan pasien, termasuk program bantuan untuk anak yatim melalui yayasan. Seperti apa? Seperti Aisyah, yaitu sayap perempuan Muhammadiyah. Terus saya ingin menjelaskan program bantuan sosial. Muhammadiyah sedang mengadakan program seperti gerakan berbagai atau bantuan korban bencana yang mencerminkan ayat-ayat Al-Ma'un, yaitu tentang memberikan Al-Ma'un bantuan kecil. Pada masa pandemi COVID-19, Muhammadiyah mendistribusikan ribuan paket-paket sembako dan masker kepada fakir miskin, dan bukti dari laporan resmi Muhammadiyah, yaitu di Pusat Data Nasional
yang mencatat distribusi bantuan senilai miliaran rupiah dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pendidikan di dakwah Universitas Muhammadiyah seperti UMY, UMM, UMS menawarkan beasiswa anak yatim dan orang miskin, serta program dakwah yang mengajarkan nilai-nilai Al-Ma'un. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, pendiri Muhammadiyah, menginspirasikan gerakan ini dengan mendirikan sekolah pertama anak miskin sebagai wujud praktis dari surat tersebut. Implementasi ini didukung oleh dokumen resmi Muhammadiyah seperti anggaran dasar, rumah sakit, yang menjadikan bantuan-bantuan sosial sebagai prioritas, serta laporan tahunan yang dapat diakses di situs resmi Muhammadiyah. Ini menunjukkan dengan sangat simpel bahwa teologi Al-Ma'un bukan sekedar teori, melainkan aksi nyata dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil. Begitulah teologi ini. Teologi ini sangat mencerminkan bahwa Muhammadiyah memikirkan sesama, yaitu tentang bukan saudara Muhammadiyah tapi seluruh kaum muslimin di dunia, bahkan di Indonesia. Dia ingin memberikan kehidupan yang layak di seluruh Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan bahwa teologi Al-Ma'un ini wajib kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada masyarakat, kepada orang-orang yang di bawah kita, atau orang-orang yang sangat membutuhkan, agar orang-orang tersebut bisa mendapatkan makanan yang layak, agar orang-orang tersebut bisa mendapatkan rumah yang layak, dan agar orang tersebut bisa hidup dari bantuan. Berapapun yang kita kasih, mau 1.000, 2.000, 3.000, bagi kita itu mungkin sedikit, tetapi bagi orang itu adalah uang yang sangat banyak, bahkan bisa membantu keluarga mereka dari yang tadinya biasa saja, yang bisa akhirnya bisa mendapatkan lebih dari itu. Sekarang tergantung kepada Anda, bahwa silahkan Anda buka hati secara lapang untuk lebih melihat kepada rakyat-rakyat miskin, anak-anak yatim, fakir miskin. Dan begitu saja bisa yang saya jelaskan tentang teologi Al-Ma'un dan menjelaskan surat Al-Ma'un. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan bagaimana saya mempraktekkan teologi Al-Ma'un ini dengan kehidupan sehari-hari. Saya akan menunjukkan video. Saya bukan ria, tapi saya ingin melihatkan kepada Anda. Cukup mudah dan cuma hati ini untuk bergerak. Lihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengimplementasikan bagaimana teologi Al-Ma'un berkembang di seluruh penjuru masyarakat atau bahkan dunia sebagai sesama saudara manusia, sekaligus sebagai sesama umat muslim. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana teologi Al-Ma'un bisa membantu sama. Ada kotak infak, sebagaimana orang RT RW memberikan kepada seluruh komplek di sini agar bisa memberikan sumbangan sesama saudara kita, yaitu orang fakir miskin atau orang anak yatim, agar bisa memberikan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini, kehidupan yang bisa rasakan dengan memberikan sumbangan sedikit, tidak perlu banyak, 5.000, tapi ini bisa sangat membantu orang-orang tersebut ingin mendapatkan kehidupan yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Sudah sangat simpel, tapi dengan 5.000 ini bisa berkembang untuk mereka yang sangat membutuhkan. Bagi kita ini cuma 5.000, tapi bagi orang itu adalah sumber makanan untuk mereka. Begitulah teknologi Al-Ma'un memikirkan orang-orang tersebut agar bisa lebih kehidupan mereka lebih layak dan mendapatkan kehidupan yang lebih untuk mereka. Begitulah yang saya dapat sampaikan dengan teologi Al-Ma'un tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melihat salah satu ruang studi. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, maaf, ini ada sedikit semangat agar semangat skripsinya menjalankan pekerjaan yang baik di Universitas Muhammadiyah Riau, dan akan dapat pekerjaan lah untuk Anda. Semoga diterima. Iya. Semoga diterima. Semangat saudara ya.
Begitulah salah satu contohnya dari implementasi dalam sehari-hari dari teologi Al-Ma'un. Begitulah salah satu contoh yang bisa Anda lakukan kepada sesama saudara, sesama mahasiswa, agar bisa mendapatkan apa yang mereka rasakan kepada kita. Mungkin begitulah contoh yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu teologi Al-Ma'un, seperti yang saya bilang tadi, seperti contoh-contoh yang sudah saya terapkan dalam sehari-hari tadi, yang sudah saya jelaskan kepada Anda semua, sangat mudah, tinggal hati itu bergerak. Dan inilah yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.